Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sholli dan sholihah? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat menuntut ilmu. Sebelum mulai, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Pada video pembelajaran ini, Bu Guru Rahma akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua, siswa mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah sekitar dan dampak buruk bagi lingkungan. Coba sholih-sholihah perhatikan. Ada lautan, pegunungan, semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia. Benar sekali. Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya agar dapat memanfaatkannya dengan bijak. Terutama bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Di dalam surat An-Nahl ayat 14 disebutkan, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya, cahaya matahari, angin, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat diperbaharui dengan cara ditanam bijinya. Kemudian, biji akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Hewan dapat diperbaharui melalui pengembangbiakan sehingga jumlah hewan tersebut akan kembali bertambah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan.
Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat setempat. Sumber daya alam yang tersedia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi alam Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Kegiatan ekonomi di daerah pedesaan akan berbeda dengan kegiatan ekonomi di perkotaan. Kegiatan ekonomi pada masyarakat pedesaan sangat beragam. Hal ini tergantung dari kondisi alam tempat masyarakat tinggal. Ada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan, dan pantai. Masyarakat pedalaman dan pegunungan hidup dengan memanfaatkan kondisi alam untuk kegiatan ekonomi demi kelangsungan hidupnya. Pada daerah yang subur, masyarakat pedalaman hidup dengan bertani dan berkebun. Jenis pertanian yang biasa ditanam misalnya padi dan palawija. Sementara itu, jenis tanaman perkebunan adalah karet, kopi, teh, dan cengkih. Masyarakat pegunungan rata-rata menjadi petani di ladang. Para petani ladang tersebut akan menghasilkan sayur-sayuran, di antaranya kol, sawi, buncis, dan wortel. Pada daerah yang tandus, kering, dan kurang subur, biasanya masyarakat akan memanfaatkan tanah untuk pembuatan batu bata, genteng, atau kerajinan tanah liat. Masyarakat pantai biasanya melakukan kegiatan untuk melangsungkan hidupnya sebagai nelayan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota. Mereka tidak bergantung pada sumber daya alam seperti halnya petani ataupun nelayan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang usaha, antara lain di bidang perdagangan dan perindustrian. Sekarang, apa saja sih manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia? Kalian tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 bagian dari Indonesia itu adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu, sumber daya alam apa yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Yang pertama adalah perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hasil perikanan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain cakalang, layur, tuna, cumi-cumi, dan udang. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para nelayan Indonesia juga melakukan budidaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa kita ekspor. Yang kedua adalah industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan. Garam juga dapat bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Pusat industri garam di Indonesia terletak di beberapa daerah, antara lain Gresik, Madura, Pati, dan Rembang. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Selain itu,
sektor terbesar dari sumber daya laut adalah dari segi pariwisata. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya, sehingga dapat menarik para wisatawan dari negara kita maupun dari luar negeri. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertanian dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil adalah jagung dan padi. Jagung dan padi merupakan makanan pokok yang ada di Indonesia. Kemudian ada hewan ternak. Misalnya sapi kita manfaatkan daging dan susunya. Kemudian ada batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam dari jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi, sehingga terkubur semakin dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisik dan kimiawi, sehingga mengubahnya menjadi gambut dan kemudian menjadi batu bara. Manfaat batu bara antara lain sebagai bahan bakar, sebagai bahan pembuatan serat karbon, dan dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Misalnya, gas amoniak yang diambil dari tungku kokas digunakan untuk membuat garam amoniak, asam nitrat, dan pupuk tanaman. Beberapa hasil sampingan dari batu bara antara lain sabun, zat pelarut, pewarna, plastik, fiber, dan nilon. Itu semua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Kita wajib melestarikannya agar kita dapat menikmatinya tanpa khawatir habis. Islam sangat menganjurkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berkelanjutan dan bermanfaat bagi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas memperingatkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan di bumi ini, seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama adalah reboisasi atau penghijauan dengan menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, tidak boros, artinya menggunakan sumber daya alam sebaiknya harus secara efektif dan efisien untuk menghindari pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang masih menjadi kebiasaan buruk sampai saat ini adalah membuang sampah sembarangan. Hal ini masih disepelekan oleh masyarakat dengan membuang sampah seenaknya saja. Yang keempat adalah mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang dapat didaur ulang. Nah, sholih dan sholihah, kita harus selalu bersyukur terhadap ciptaan Allah dengan cara melestarikan
sumber daya alam yang ada. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.